Burung bater lagi, burung bater. Tes 1 2 dicoba. Oh, saksi. Oh. Saksi. Burung ditarik ora toke. Tes 1 2 dicoba lalu tes 1 2 burung. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Pating kresek-kresek kaya ning kuwi ya. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Nah, sip. Tes sama pateni. Mati. Patane mati tes mati kabeh wong pateni pun nembe. Bapak ora wong iki pamolahi kok. Tes 1 2 dicoba. Sama kemana no? Tes 1 2. Tes 1 2 dicoba. Oh, pating dicoba. Nah, wis oke atau di laula atau di kan ketak-ketik. Apa jeruk? Disapamnya. Disapam jeruk. Apa yang mau itu? Tes 1 2 coba. Tes 1 2 coba. Tapi iki bisa kan. Tes 1 2 mentane sekretaris sih. Tes awet kayak gini. Dol ana karo santos. Palatihan dari Apa mulai kabeh rate kae? Rate lor. tanggal kok orang penilaiane Malah kan penting jalan. Ora aku mundur kok. Baca mundur bareng. Aku nerima tamu. Samane priye? Minggir ah. Minggir. tinggal pinggir kok mlayu. Kan kan anggar Pak Wito tok siji kono. Ah, Pak Wito itu ngarep iki ngono warteha. wah, ngene Mas. Ramune maneh kae, ramune maneh iki. Ramune maneh. Pareha itu. Orang ganti batu kae po. Batu ABC. Nek Pak Mas Garto ngerti tapi nek Pak Wito ora ngerti. Nah, Pak Wito wong. Oh. Pak Wit dhuwur tes. Oh, sing kae. Tes. Tapi saiki ora ono wong iki. Anggone lakan. Ya sing lakan yo pijinan, terpe yo pijinan. Pinter. Banyak keminter. Iya, takon bisa pulang. Seneng itu karo kowe yo. Lah kae gedhe-mendhe teko. Tangane terampil dene koyo kuwi. Terampil wis jahil. Iki budi kok iki. Iki budi kok. Iki budi kok. Anu gua baru kabeh. Tanggul. Gendok kon manuk gendok mati apa. Pak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris urung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya. Surah ketik. Baik. Arah krungu. Wa aslih li fi dzurriyyati Sudah mati kowe. Dan mati kowe. kepada bapak-bapak jamaah Masjid Al-Furqan atau keluarga-keluarga Muhammadiyah daerah Embarkas Utara atau Selatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat silaturahmi berbahagia dari yang ketiga ya, dari yang ketiga. Hari terakhir. Londok ayam. Kalau selamatan sih kok. Itu yo Biasa kita Kalau sarung, Bu. melaksanakan 3 hari pengajian takziah. Itu bukan wajib, tidak harus ya. Tapi kita karena
keluarga dan dekat dengan masjid, langsung dari jamaah langsung ke sini untuk temenan kalau selokan kajian yang hari ini pada hari yang ketiga Saya digomambengi kok. Saya digomambengi kok. pun Karena saya digomambengi kok. Enggak mambengi penak. arah kita nyekel kuwi nyekel yang kuwi aja. sudah kembali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan surat ini segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT dan semua amal ibadah selama hidupnya diterima di sisi Allah SWT. Kemudian hari yang ketiga ini tausiah akan diisi oleh Ojo di Bapak Hatta gulu nek ora ndase. PDI. Ono sing Waktu monggo kepada Bapak rapi lho. Hatta Mudin, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Para bapak, para ibu, muazzin, muazziyat rahimahullah, wabil khusus dumateng Saibul Musibah Bapak Casyanto sakeluargi, monggo ingkang kami kepesangan tansah memanjatkan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin dalam setiap keadaan kita, dalam setiap kondisi kita, susah maupun senang, gembira maupun berduka, kita senantiasa tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita tetap memanjatkan syukur, berarti insya Allah kita masih tetap mengakui bahwa dalam setiap kondisi kita limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak terbilang, sehingga patutlah kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita dalam setiap kondisi apapun kita berada. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa pula kita berikan kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta mudah-mudahan tercurah pula kepada segenap umat dan berikutnya yang mencoba untuk senantiasa mengikuti dan mengamalkan tiap-tiap sunahnya. Para bapak, para ibu, muazzin, muazziyat rahimahullah, dalu punika alhamdulillah kita sami saged kumpul dalamipun Bapak Casyanto sakeluargi. Sak perlu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Jidikimin, yaitu kita bertaksiah, kita ikut berbelasungkawa, kemudian ikut hadir di rumah Saibul Musibah yang kebetulan pada kali ini menika adalah Bapak Casyanto. Sak perlu ikut bersama-sama menguatkan, memotivasi, dan bersama-sama pula untuk senantiasa mendoakan baik untuk almarhumah yang sudah meninggal dunia supaya mendapatkan ampunan,
juga sekaligus mendoakan kepada keluarga yang ditinggalkan supaya tetap dalam kesabaran, supaya tetap dalam iman dan Islam. Ini adalah untuk tujuan utama takziah. Nah, itu tidak harus sebenarnya juga pengajian karena bisa berupa normal pula. Yang penting niku ada kegiatan menghibur, menguatkan dan juga menikmati. Maka untuk kaitan kali ini untuk hari yang ketiga, hari yang terakhir insya Allah, karena dalam salah satu hadis juga disebutkan meskipun sebagian ulama juga tidak memberikan patokan mesti harus hanya 3 hari, tetapi 3 hari yang dimaksud adalah hikmahnya supaya tidak berlama-lama kita berada dalam kedukaan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang wanita adalah kemudian berkabung selama lebih dari 3 hari kecuali atas meninggalnya suami. Masa berduka, masa iddah bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suami adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ini 3 hari ini menurut para ulama disebutkan artinya setelah itu diharapkan bisa segera lagi untuk para keluarga yang ditinggalkan, orang-orang yang dicintai meskipun tentu sangat susah, tentu sangat sulit, maka ini segera diharapkan harus segera bangkit dan segera kemudian, karena perjalanan hidup tentu masih ada di dalam pintakan mata. Nah, para bapak, para ibu, masih wasiat rahimahullah, sekelumit kemauan barangkali mungkin ada di antara materi yang juga mungkin sudah disampaikan oleh para pembicara kemarin, menika Pak Haji Bukimin dan juga Bapak Tajuddin Malik, Ustaz Tajuddin Malik. Maka mungkin yang barangkali mengulang itu juga semata-mata mengingatkan kula panjenengan sami, dan mudah-mudahan juga tetap ada hikmah atau ibroh yang bisa diambil di dalamnya, dan kemudian juga semakin menambah kekuatan dan keimanan kepada diri kita. Para bapak, para ibu, jadi kita alhamdulillah kalau ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia sudah dilaksanakan kewajiban-kewajiban, mulai dari kemudian memandikan, mengkafani, kemudian menyulatkan dan juga menguburkan sampai di makbarah, kemudian dikuburkan. Nah, menika alhamdulillah kewajiban itu sudah selesai digunakan. Nah, untuk keperluan takziah menika para bapak, para ibu, yang terpenting ya paling tidak 3 sasaran ini bisa mengambil manfaatipun. Yang pertama adalah bagi keluarga yang ditinggalkan, sahibul musibah. Kemudian bagi yang meninggal dunia, ingkang dalam menika adalah almarhumah Ibu Vini binti Bapak Mansur ingkang sampun tilar donya kalau wingi dinten Kamis antawis badha dhuwur. Kemudian juga seharusnya bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Jadi bagi keluarga yang ditinggalkan sahibul musibah, bagi almarhumah yang sudah tilar donya, dan kemudian mudah-mudahan pula ada manfaatnya pula bagi kita. Yang pertama, para bapak, para ibu, terhadap keluarga yang ditinggalkan, ini paling tidak ada kaitannya bahwa kita bisa untuk menghiburnya. Jadi menghibur untuk supaya tidak terlalu larut dalam kesedihan atau kesusahan. Karena nopo para bapak, para ibu, memang dunia menika silih berganti. Ujian menika datang silih berganti. Kadang pada suatu saat menimpa teman, saudara kita, kenalan kita, suatu saat juga pasti kita juga akan yang mendapatkan ujian musibah itu. Karena disebutkan dalam ayat yang tadi kami sampaikan di muqaddimah, walana bluwan nakum bisai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat. Jadi walana bluwan nakum, sungguh semuanya kalian itu benar-benar akan kami uji. Bisai'im dengan sedikit
dengan sedikit, dengan sesuatu yang mungkin lebih banyak yang kita rasakan senangnya, tetapi yang sedikit itu tentu akan menjadi peringatan bagi kita, yaitu dalam bentuk walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wanaksi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan juga kita kehilangan orang yang dicintai. Nah, menika pada saat ini Pak Sasyanto lesan ingkang sampun ditinggal oleh istri tercinta menika nggih, mudah-mudahan kita tetap bisa melihat beliau insya Allah pribadi yang optimis dan penuh dengan sikap untuk bisa menerima keadaan apapun. Apa malih selaku yang juga sudah menjadi tokoh masyarakat. Karena apa para bapak para ibu? Karena yang selanjutnya yaitu memotivasi dan mendoakan tetap sabar, tetap dalam iman dan Islam. Karena nopo para bapak para ibu, dalam sebuah hadis disebutkan salah satu doa selain inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa hluf li khairan minha. Maka pada suatu saat Nabi Muhammad SAW itu diberitahu bahwa putri dari Zainab itu adalah salah satu putri dari Rasulullah SAW itu meninggal. Kemudian Zainab itu putrinya dari Rasulullah SAW, salah seorang putrinya. Kemudian putrinya itu meninggal dunia, lalu kemudian beliau dikabari dan kemudian beliau mendoakan inna lillahi ma'ahoda walahu ma'akto wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamman fal tasbir wal tahsib. Inna lillahi ma'ahod, sesungguhnya milik Allah lah semua apa yang diambil. Jadi Allah berhak mengambil semuanya, karena semuanya yang ada di dunia ini semuanya adalah makhluk Allah, maka Allah berhak mengambilnya. Walahu ma'aqta, dan Allah pula lah yang berwenang, milik Allah lah apa yang akan diberikan pula kepada makhluknya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamman, dan setiap segala sesuatu itu ada batas ketentuannya. Maka sikap kita adalah fal tasbir, maka tetaplah dalam kesabaran, wal tahsib, dan tetaplah mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menika para Bapak Ibu, monggo yang namanya sabar menika itu ngajinipun boten ngaji teori tapi ngaji praktek. Karena bisa jadi sabar secara lisan itu gampang, tapi secara praktek luar biasa berat. Tidak hanya pejabat, tidak hanya ustadz, tidak hanya tokoh masyarakat dan sebagainya mungkin gampang ketika bicara tentang sabar, tapi ketika mendapatkan musibah itulah baru nampak bagaimana dia apakah bisa sabar dengan sabar yang sebenar-benarnya. Karena itu tadi, sabar itu adalah praktek apa yang nampak, lalu kemudian orang lain bisa menilai, oh nggih, yang bersangkutan adalah insya Allah sabar ketika ditimpa musibah. Dalam hal ini adalah ketika kemudian kehilangan. Karena nyun sewu para bapak itu jangan dikatakan juga ahli agama ustadz niko ketika sudah menyampaikan sabar juga bisa sabar betulan ketika menghadapi musibah. Kalau nanti angsal cerita ini kok seorang tokoh agama ya kemudian ketika menyampaikan tentang sabar tapi dilelah pada suatu saat niku mendapatkan ujian. Nyun sewu mungkin bukan kami nopo niku kalau mungkin hampir yang mirip nggih nyun sewu. Kebetulan putra yang disayanginya yang sedang dalam perjalanan untuk meraih cita-cita niku dilalah sedo tanpa sakit tanpa nopo. Nah karena saking terpukulnya beliau nyun sewu niki cerita tadi sampai mengucapkan ya Allah kok sing dijukuk anakku dhisik kok ora aku. Nah ini kan karena ungkapan yang demikian saking gelonya yang mungkin secara manusiawi tapi kan seperti ini juga tidak pas.
Karena yang namanya takdir, ya yang namanya ketentuan dari Allah tidak melihat siapa yang lebih tua, siapa yang lebih rendah, tidak. Maka ini menjadi perhatian kita semua. Maka mudah-mudahan Bapak Casyanto menika nggih, mudah-mudahan senantiasa tetap diberikan kesabaran dan ketabahan. Kemudian ingkang kaping 3 nggih menika bisa dilakukan bagi para taksiyin dan muazziyin dan muazziyat, menika mungkin bisa membantu kalau misalkan secara material. Karena sohibul musibah, orang yang terkena musibah tentu sedang dalam kesusahan. Seberapapun harta kekayaan berlimpah, tetap pada saat itu sedang dalam kesusahan. Maka suatu waktu ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia dalam suatu perang, mati syahid. Ja'far bin Abi Thalib menika adalah saudara sepupu dari Ali bin Abi Thalib, saudara nggih, sama-sama keturunan dari Abi Thalib. Kemudian meninggal dunia, Rasulullah memerintahkan keluarga Rasulullah dan juga sahabatnya lain untuk memberikan bantuan kepada keluarga Ja'far yang sedang ditimpa kesusahan tersebut. Kemudian yang terakhir, barangkali kemudian juga bisa saling mengingatkan tawasobil haq, tawasobil sabr, tentang mungkin barangkali kewajiban-kewajiban yang mungkin jauh almarhumah, mungkin barangkali selama manusia barangkali kita semua tentu dalam pergaulan untuk menawi wonten yang namanya hutang piutang, kemudian mungkin wasiat-wasiat atau nadar-nadar, barangkali mungkin bisa mungkin bagi para bapak ibu yang mungkin pernah mendengar atau mungkin bisa suatu saat bisa kalau pernah mendengar mungkin juga bisa mengungkapkan hal itu. Nah, menika para bapak ibu bagi keluarga. Nah, kemudian bagi almarhumah menapa manfaatipun, yang utama adalah kita mendoakan. Para ulama sepakat bahwa doa seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, asalkan dia bukan orang kafir, bukan orang musyrik, insya Allah sampai kepada orang yang meninggal dunia muslim yang lain. Apalagi utamanya adalah anak yang merupakan dari penerus langsung ahli waris itu akan jauh lebih sampai lagi. Nah, untuk itu para bapak para ibu, ini insya Allah Bu Vini binti Bapak Mansur ingkang sampun sedo keranten sakit, mudah-mudahan sedonya menika sakitnya itu bisa menggugurkan segala dosa-dosa niku, sehingga kemudian mudah-mudahan dengan bergugurnya segala dosa beliau meninggal sudah dalam keadaan suci dan insya Allah husnul khotimah. Itu yang kita harapkan, sehingga kemudian ketika beliau nanti berada di alam barzah, di alamnya alam barzah, tempatnya makbarah, kuburan, menika kemudian diberikan kenikmatan kubur, karena beliau akan mengalami fase perjalanan hidup yang jauh lebih panjang. Jadi mati menika bukan akhir segalanya, tapi baru akan memulai fase perjalanan hidup yang jauh lebih panjang. Maka ampunan dari Allah itu sungguh sangat luar biasa diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia menika. Istaghfiru li ahikum was'alullahu lahu tasbit fa innahul an yus'al. Istaghfiru li ahikum, mintakanlah ampun kepada saudara kalian, kata Rasulullah ketika kemudian sudah selesai penguburan. Sangat penting niku mintakan ampun. Maka permintaan ampun itu senantiasa baik bagi yang masih hidup maupun kemudian bagi orang-orang yang sudah meninggal itu senantiasa dimintakan. Karena apa? Ampunan dari Allah itu sungguh sangatlah penting. Seandainya kemudian bisa diibaratkan ampunan Allah itu menjadi pengurang dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia, itu sungguhlah sangat penting bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena perjalanan fase kehidupan selanjutnya itu sungguh sangatlah panjang. Para bapak, para ibu, kalau perjalanan di fase dunia itu mungkin hanya kisaran akmaru ummati baina sitin ila sab'in, kata Rasulullah, umur rata-rata umat itu 60 sampai 70. Maka dalam fase perjalanan akhirat itu luar biasa. Di alam barzah menunggu sampai datangnya hari kiamat. Kemudian kiamat terjadi, dibangkitkan manusia yaumul ba'ats.
semua dibangkitkan. Kemudian digiring ke padang mahsyar, yaumul mahsyar, dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, terik matahari tepat di atas kepala, dengan jumlah manusia dari semenjak Nabi Adam diciptakan sampai dengan akhir hari kiamat itu dikumpulkan di satu tempat, berdesak-desakan tanpa ada pelindung. Fasenya menurut para ulama sampai kurang lebih 50.000 tahun. Itu kemudian perjalanannya di yaumul mahsyar. Kemudian setelah itu yaumul hisab, kemudian diberikan buku catatan amal, yaumul mizan, timbang, kemudian melewati telaga Kausar, kemudian meniti sirat, baru kemudian apakah dia termasuk orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah, ataukah termasuk orang yang merugi masuk ke nerakanya Allah. Itu sungguh luar biasa fase perjalanan yang akan dilalui dalam kehidupan akhirat nanti. Maka mudah-mudahan kita mendoakan beliau, Bu Vini menika, mudah-mudahan ya, karena insya Allah juga ahli surga menika sudah ditampakkan ketika sudah di alam barzah. Dalam sebuah hadis dikatakan ketika ruh itu meninggal dunia, naik, kemudian apabila orang baik, maka kemudian malaikat datang mengkafani dengan kain kafan dari surga, dibawa ke atas dengan bau yang wangi, kemudian sampai malaikat bertanya, ini jenazahnya siapa? Jenazahnya fulan atau siapa? Kemudian kata Rasulullah, maka setelah itu kembalikanlah kaki ke bumi. Setelah sampai di bumi, di ruhnya di alam kubur, kemudian di alam barzah itu datang malaikat, kemudian amal kebaikannya menemani, dibukakan tiap pagi itu penampakan surga yang akan ditempati. Ini sungguh luar biasa, berarti dia merupakan calon penghuni surga. Nah, kebalikannya juga seperti itu. Jadi di alam barzah pun sudah akan kelihatan sebenarnya apakah dia calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan segala amal beliau Bu Vini, kemudian juga dengan doa kita, dan doa menika tidak mengingat tempat dan tidak mengingat waktu, karena di setiap tempat, di setiap waktu, utaminipun waktu-waktu yang mustajab menika saged dilafadzkan doa-doa, utaminipun bagi ahli waris beliau yang selalu insya Allah mendoakan beliau. Kemudian para bapak para ibu ingkang kaping akhir, nggih menika juga mudah-mudahan kita seringnya menghadiri, mengunjungi pemakaman, kemudian kita juga menghadiri takziah atau kemudian melayat. Ini juga mudah-mudahan menjadikan kita semakin terbuka para bapak ibu. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis menika tentang ciri-ciri orang yang berakal cerdas. Orang-orang yang cerdas menika termasuk diantaranya mampu memahami dan mengambil iktibar dari ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah Quran, kemudian hadis. Nah, ayat-ayat kauniyah menika tanda-tanda yang sunatullah menika termasuk diantaranya adalah terkait dengan kematian. Fa'ayyul mu'minina aqyas. Rasulullah pernah ditanabahi, wahai Rasulullah, bagaimanakah atau siapakah orang mukmin yang cerdas menika? Maka Rasulullah menjawab, qala aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang-orang yang banyak mengingat maut dan mengambilnya sebagai pelajaran. Yang pertama mengingat maut sebagai pelajaran. Tetapi kemudian tidak cukup itu, wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadan, dan sebagus-bagus yang mereka kemudian mempersiapkannya bagaimana setelah kematian tersebut. Jadi istiqdadan, persiapan ba'dahu setelah kematian itu, sebagus-bagus mereka itu adalah berarti orang yang cerdas atau berakal. Maka ulaikal aqyas, itulah orang-orang yang cerdas. Maka mudah-mudahan kita bertakziah, kemudian senantiasa mengingat akan kematian, dan tidak hanya sekedar mengingat, tetapi semakin menambah kesadaran kita bahwa kita ternyata perlu memperbagus persiapan bekal kita menuju kematian tersebut. Maka mudah-mudahan kula panjenengan sami insyaallah langkah kaki teng takziah dalu menika sudah mendapatkan pahala dari Allah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan takziah,
kemudian akan dipakaikan baju kemuliaan dan sebagainya yang luar biasa. Maka mudah-mudahan ini juga sudah menambah bekal kita, bekal persiapan kita dalam menghadapi kematian kita sendiri, karena kita pun pasti akan merasakan kematian tersebut. Para bapak, para ibu, muazin-muaziat rahimakumullah, makaten ingkang saged kawula aturke, kemudian dumateng Bapak Cahyanto sekeluarga, mudah-mudahan tadi insyaallah tetap dalam kesabaran, tetap dalam keimanan dan keislaman, dan kemudian mudah-mudahan Ibu Vini binti Bapak Mansur niku senantiasa diberikan husnul khotimah setunipun, dan kemudian diberikan balasan pahala yang berlipat ganda, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima segala amal baiknya, dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan beliau termasuk ahlul jannah sebagai calon penghuni surga. Monggo kita sareng-sareng berdoa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sabirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi amrika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimati sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Khususan ila ruhi Ibu Vini binti Bapak Mansur. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nusulha wa wasi madkhalha wa aksilha bil ma'in wa saltil barad wa naqiha minal khotoya kamina qasabul abiyad minat danas wa abdilha daron haram min darihi wa abdilha daron haram min dariha wa ahlan haram min ahliha wa zawjan haram min zawjiha wa biha fitnatal qabr wa adabah. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tudillana ba'daha wa fil lana walha. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa zahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa'ahyi alal islam wa man tawaffata minna fatawaffahu alal iman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minna wal afa indal hisab. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten ingkang saged kawula aturke pangapunten menawi wonten perintah pripun tersesat mengguri nuwun pangapunten ingkang sakatipun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kasinipun Bapak kita, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sarung Nah, Ibu ini dan keluarga Pak Cahyanto jadi manfaatnya bagi kita semua. Kemudian bahwa acara
ini adalah cara yang terakhir. Mohon maaf pada Bapak Tanyanto, kami keluarga dari Masjid Al-Furqon atau Jamaah Al-Furqon. Mohon maaf jika mengganggu atau kurang mengenakan, yang memang ini kita orang-orang sudah tua, mohon dimaafkan. Alhamdulillah ini hari yang terakhir, dan monggo Bapak Tanyanto kembali seperti kemarin untuk bersemangat kembali, karena sudah 3 hari kita ditinggalkan oleh Ibu Vini. Inilah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dari komunitas Masjid Al-Furqon ataupun dari PRM Karangasem, baik utara maupun selatan, serta hadir di sini alhamdulillah perwakilan dari PCN nih Pak Budi. Kali salah atau yang kali salah pribadi alhamdulillah, tapi kan masih stabil PCM. Kami sekeluarga berbahagia karena panjenengan masih tetap menganggap saya bagian dari keluarga besar Takmir Masjid Al-Furqon maupun PRM Karangasem Utara. Dengan panjenengan meluangkan waktu untuk hadir di pengajian takziah yang tadi dikatakan, walaupun sebetulnya tidak ada ketentuan 3 hari atau berapa hari, tapi kebiasaan di kita adalah pengajian takziah itu berlangsung 3 hari. Nah, alhamdulillah hari ini adalah hari ketiga dan hari terakhir. Berarti sekali lagi saya mohon maaf kepada panjenengan semua yang sudah hadir. Tidak ada ya pasukatan yang perlu saya sampaikan, dan juga saya mohon maaf atas kekurangan dari Bu Vini, istri saya yang selama ini bergaul dengan panjenengan, yang mungkin kadang-kadang beliau juga butuh bapak ini kegiatan yang ranting akeh temen ono kegiatan mana kegiatan. Kadang-kadang istri itu memang kadang-kadang ternyata ini sangat beliau itu kemarin protes dengan saya sebelum meninggal itu, saya setelah pensiun malah akeh kegiatan Muhammadiyah. Dia zaman ini sudah di kepala sekolah orang ono, maka saya sudah memberi penjelasan pada beliau, Bu, nek biyen aku iso indo gara-gara aku sing jabatan, nek saiki aku serang indo aku di kelompok wong-wong anak pang kuwi apa Pak? Ya pensiunan sing sering digawean mau nganggur dibayar negara lah iki. Aku men bayarane jadi halal, aku tak nabukti karo Muhammadiyah sing wingi tak tinggalke. Kemana aku asal saka Muhammadiyah ya bapak dengan Muhammadiyah. Walaupun besok-besok ya kita akan kembali pada Allah Pak ya, tapi kan selama di dunia kita mengabdi pada beberapa kegiatan. Ini Pak Atta sih mengabdi karo negara, guru pensiun masalahnya. Ini kan lagi pensiun ya Pak Atta ya, Pak Budi barang ya Pak Tarto wis karo aku. Ora kok ngomong wong sing sebelahku gah. Wis terus iki. Wangrop. Jadi yang perlu saya sampaikan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih terusnya pada PRM yang telah menghibur saya, PRM Utara yang menghibur saya selama 3 hari. Dengan adanya pengajian takziah ini, minimal saya mendapatkan ilmu tambahan. Dimanapun tempatnya, baik itu di pengajian umum maupun pengajian khusus, ilmu itu adalah penting. Ini ada kehadiran teman satu lagi, Mas Yuli dari Al-Furqon. Ya Mas ya, terima kasih. Jadi hal seperti inilah yang menjadikan saya berbangga pada organisasi. Dan saya tidak bersedih sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hatta tadi. Insya Allah dengan dukungan panjenengan saya akan ikhlas Pak. Seperti tadi yang pagi saya sampaikan pada panjenengan semua yang hadir mewakili Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karangasem Utara itu. Sekali lagi saya berterima kasih atas sumbangsi panjenengan terhadap keluarga kami, atas meninggalnya istri kami dan ibunda tercinta dari ananda saya, yaitu Dia Ainun Nafisa. Mudah-mudahan kami semua bisa menjalani hidup normal kembali dalam kehidupan yang nyata ini. Terima kasih. Nasrullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.